Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan terus menyerang Iran. Ya, Amerika Serikat baru akan berhenti menyerang bila Iran setuju untuk tidak mengembangkan nuklir. You're going to find out what the deal is, but the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. It's going to open immediately, and we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. When you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mulai aktif memimpin Iran. Ya, Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari. Pemirsa, DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Ya, lewat resolusi ini Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi senjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Powers. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih langsung melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan juga barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema mereka adalah malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minat school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی
Sekolah Dasar Putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Pemirsa, media Iran merilis video berteknologi AI menggambarkan serangan drone murah Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan Israel yang mahal. Biaya produksi drone bernama Ababil tersebut sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat per unit. Sebuah video berteknologi AI atau kecerdasan buatan menggambarkan drone Hizbullah yang telah menghancurkan sistem pertahanan Israel. Dalam video yang dirilis media Iran tersebut, drone bernama Ababil dilaporkan dapat melacak pasukan Israel secara presisi. Drone Ababil disebut memiliki biaya produksi yang terbilang murah, yakni sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat atau setara 5 hingga 9 juta rupiah per unit. Meski begitu, drone tersebut mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Iron Dome senilai 100 hingga 150 juta dolar AS atau 1,8 hingga 2,7 triliun rupiah. Laporan itu juga menyebut sekitar 3 miliar dari 10 miliar dolar AS bantuan Amerika Serikat kepada Israel dialokasikan untuk pengembangan sistem Iron Dome. Pemirsa, pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke pemukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Ya, sebelumnya Hizbullah juga menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke permukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Rentetan roket-roket terus menggempur permukiman dan pasukan Zionis Israel. Serangan ini akan terus dilakukan agar permukiman ilegal di Kiryat Shmona meninggalkan tempat yang diduduki. Sebelumnya pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan ke kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pemirsa, pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Zionis Israel. Roket-roket Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi untuk menghancurkan pasukan Zionis Israel.